Ila mu'alif al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Bismillahirrahmanirrahim. Yajibu ala kafatil khalqi tasdiquhu bil qalbi wa mutaba'atuhu. Wajib bagi seluruh makhluk membenarkan Nabi Muhammad. Jadi apa yang disampaikan, apa yang dibawa, maksudnya bahwa itu perilaku Kanjeng Nabi, ucapan Kanjeng Nabi, ketetapan Kanjeng Nabi, kita itu harus tasdik. Tasdik itu membenarkan, bukan cuman omongan nggih gitu, tapi bil qalbi, hati pun juga meyakini. Jadi bukan hanya ucapan, tapi hati pun bahasane Jawa ki ngestokake. Bahasa Jawa napa? Bahasa Indonesia napa, Pak? Enggak. Ngestokake iki bahasa Indonesia napa? Melaksanakan mengikuti mengilhami. bukan. Pokoknya sungguh-sungguh Yang batin lah istilahnya. meyakini Pak. Iya. Tasdik itu Melaksanakan ya lisan ngomong nggih, hati juga meyakini bahwa semua yang disampaikan oleh Nabi itu adalah benar. Entah itu yang ada hubungannya dengan dalil-dalil agama ataupun secara global. Global itu apa? Seperti misalkan Nabi itu mengatakan bahwa Nabi Musa itu penyampaiannya wahyu dari Allah lewat kitab Taurat. Kemudian Nabi Isa itu lewat Injil. Kemudian Nabi Sulaiman, Nabi Dawud itu adalah Zabur. Itu secara global. Maksudnya secara global kita tidak perlu, tidak wajib mempelajari kitab Injil misalkan. Kita tidak perlu mempelajari kitab Zabur misalkan. Yang penting kita itu percaya bahwa Nabi Isa itu lewatnya itu adalah Injil, Nabi Musa Taurat, Nabi Dawud itu Zabur. Itu apa yang disampaikan Rasulullah, apa dia kudu percaya, tasdik, hati juga meyakini. Wa mutaba'atuhu, dan kita harus mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah fi aqwalihi, baik ucapan-ucapan Nabi nanti menjadi hadis, wa af'alihi, af'al itu perilaku Kanjeng Nabi, tapi perilaku yang ada hubungannya dengan keseharian. Tapi kalau misalkan Kanjeng Nabi itu fisiknya jenggot kayak Pak Jenal ngono kae, ini sunnah fisik, bukan bahasanya tuh sunnah perilaku. Memang fisiknya orang Arab tuh mayoritas tuh kan jenggoten. Terus akhirnya tuh oleh mereka yang punya punya paham yang agak ekstremis, bahkan fisiknya saja itu ditiru. Padahal Kanjeng Nabi itu kalau kita melihat fisik
di keterangan-keterangan nggak ada Kanjeng Nabi itu istilah bathuk ireng ora. Jadi sepihak. Jadi kalau fisik itu tidak harus meniru Pak Kiro. Misalkan mayoritas itu dari Jepang atau dari Chinese itu kan nggak punya boten iki lho apa mayoritas kan nggak punya jenggot, akhirnya karena dia punya harus diobati ben ono jenggote misalkan. Jadi kalau masalah fisik itu tidak harus, tapi kalau perilaku, ucapan kita itu harus mengikuti. Jadi misalkan Kanjeng Nabi itu alisnya kuandel mergo awake dhewe alisnya karang-karang terus akhirnya untuk obat ben kandel kuwi enggak seperti itu. Karena itu fisik. Malam takunil afalu jibiliyatan. Asalkan perilaku-perilaku Kanjeng Nabi itu bukan karakter. Sebagaimana kal qiyami wal qu'udi, seperti Kanjeng Nabi cara berdiri, duduk, berjalannya. Fa inna nu'maru bil iktidai bihi fiha walam takun khususiyatan. Jadi kita tuh disuruh tidak mutabah ikut Nabi itu dalam arti yang ada hubungannya dengan perilaku keagamaan, baik itu sunat maupun wajib. Kalau Kanjeng Nabi berjalan, namanya orang itu kan karakternya itu kan beda-beda. Kalau Kanjeng Nabi badannya tuh atletis, berjalannya itu tegap. Nah kalau ada orang tua itu bungkuk misalkan meniru cara Kanjeng Nabi berjalan itu tidak bisa. Jadi kalau karakter, maksudnya karakter, makanya di sini karakter jibilah karakter Kanjeng Nabi, karakter fisik loh. Ini tidak wajib ditiru. Ya seperti lah itu lagi jenggot. Yaitu sunnah-sunnah, tapi yang tidak bahasanya tidak ada hubungannya dengan ubudiyah. Kanjeng Nabi itu makhulil ainaini, kedua matanya itu celaan itu apa bahasa Indonesia? Pokoknya itu celaan lah. Karena meripat kita itu di sini itu enggak apa itu namanya. Enggak tebal. Itu fisik Kanjeng Nabi itu asli loh, bukan dibuat. Dan terus akhirnya kita juga boleh meniru dari celaan ini adalah sunnah Nabi. Tapi itu tidak keharusan, karena itu tidak ada hubungannya dengan ubudiyah, tidak ada hubungannya dengan ibadah. Kuwi arepe celaan yo karepmu, celaan yo karep. Cuman kalau celaan itu sunnah Nabi. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan ibadah. Wa yahrumu alaihim takdzibuhu. Bagi makhluk atau manusia itu haram menipu. Asalnya maknane Jawa itu goroh. Gua ngarani Kanjeng Nabi goroh. Misalnya Kanjeng Nabi itu baru Isra Mi'raj. Ya, baru Isra Mi'raj. Kemudian kalau yang langsung tasdik, maksudnya tasdik itu yakin dan membenarkan itu kan Sayyidina Abu Bakar. Iya. Tapi kalau orang kafir Quraisy itu justru malah mengejer. Mengejernya itu, coba kamu Muhammad berdiri dengan kaki satu. Iso. Kemudian kedua-duanya kamu kakinya kalau diangkat. Ya secara manusiawi tetap ora iso. Lah wong kowe iki lho. Kaki tangan kakimu, kedua kaki kamu angkat, kamu saja tidak berdiri kok tekan langit sapi. Gitu. Berarti mukhal. Nah, urusan Isra Mi'raj itu kan urusan kekuasaan Allah dan itu perintah Allah. Bagi kita itu berarti umat Muhammad. Ini
mengatakan bahwa Kanjeng Nabi itu bohong. Jadi takdzibun gorohaki maksudnya itu semua yang dibawa oleh Kanjeng Nabi itu adalah bohong, itu hukumnya haram, nggak boleh. Jadi misalkan Kanjeng Nabi itu istrinya 9 sampai 11, kita tuh harus percaya. Karena itu khususiannya Kanjeng Nabi. Wa mukhalafatuhu. Jadi mengatakan apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi itu adalah bohong, itu kita dihukumi haram. Haram itu berarti dosa. Wa mukhalafatuhu, begitu juga kita itu mukhalafah itu istilah itu menentang. Jadi ketika kita itu dilarang tidak boleh makan bangkai, kita menentang, malah dipangan, itu namanya mukhalafah. Ketika kita itu diperintah oleh Kanjeng Nabi dengan siapapun kita tuh berbuat baik, kedua orang tua, saudara, tetangga berbuat baik, kita tuh malah menentang. Nah ngopo ape-apean, nafsi-nafsi, itu namanya menentang, mukhalafah. Ya mukhalafah, kita menentang ini hukumnya adalah tidak. Istilahnya ketika diperintah ora gelem, nalika dilarang malah dilakoni, ini namanya mukhalafah. Faman kadzabahu fahuwa dzalimun kafirun. Barang siapa mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu bohong, kadzibahu utawa kadzabahu juga boleh. Sapa wong nggorohake ing Kanjeng Nabi, jadi mengatakan Nabi itu bohong. Apa yang dibawa? Yang ini kalau kan tafsirannya akhbarohu. Semua yang dibawa oleh Kanjeng Nabi itu adalah bohong, dikatakan bohong. Maka dia itu termasuk orang yang zalim dan dikatakan orang kafir. Udan ini ya. Iya. Rawopo sudan. Dan rawopo Pak Budi. Kafirun, dan itu hukumnya adalah kafir. Ya karena apa? Karena menentang atau mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah bohong. Wa man khalafahu fa huwa asin khosirun. Jadi berbeda karo goroh karo mukhalafah, karo bertentangan itu beda. Pokoknya goroh ki ngeten lho. Apa yang disampaikan Kanjeng Nabi aku ora percaya blas. Kanjeng Nabi itu adalah utusan Allah. Kita itu harus percaya. Iman kan rukun iman yang nomor berapa kali? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada Rasulullah. Ini termasuk rukun iman. Lah kok ora percaya karo Kanjeng Nabi, makanya di sini dikatakan zalim dan kafir. Mergo ora percaya kadiba itu kurang percaya. Tapi kalau hanya sekedar mukhalafah itu nentang. Diperintah malah balilu, maksudnya balilu itu ora gelem. Terus dilarang malah dilakoni. Dilarang malah dilakoni. Itu namanya asin khosirun. Orang yang maksiat asin ku duraka itu bangkang. Khosirun, dan bisu dia di akhirat itu akan menjadi orang yang sangat rugi. Jadi asin itu maknanya asalnya itu duraka. Duraka ki apa to? Duraka itu bangkang. Istilahnya itu menentang. Aihuwairu motiin, maksudnya dia itu tidak taat, tidak tunduk. Ini kalau mukhalafah. Mukhalafah pokoknya itu bertentangan terus. Diperintah moh, dilarang malah dilakoni. Lagi namanya mukhalafah.
Tidak sampai kafir tapi asin khosirun. Oh, iya. Wafaqanallahu, semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita Amin, li amin. kamali mutaba'atihi, untuk menyempurnakan mengikuti perilaku Kanjeng Nabi. Ini doa sudah, ini doanya pengarang kitab ini. Warozakona kamalat tamasuki, warozakona, dan semoga Allah memberi kita, asalnya maknanya di mana nih rezeki, memberi kita likamali mutabaati, untuk kamala tamasuki, untuk kesempurnaan berpegang teguh. Nah, sampean kan tamasuki itu maknanya cecekelan. Bisunnatihi, dengan sunnah-sunnahnya Kanjeng Nabi. Ya semoga. Amin, amin. Sunnahnya Kanjeng Nabi kan banyak sekali. Yes, pokoknya karena kita itu istilahnya itu ngajinya itu secara global ya. Sebenarnya itu banyak sekali kalau dikaji. Pada hadis Bukhari, Muslim, Nasai, Sunan Abu Dawud, dan seterusnya. Yang penting sunnahnya Kanjeng Nabi itu secara global saja. Suatu saat kita nanti kalau ngajinya itu ganti-ganti terus, nanti kan ada. Wajalana mimman yuhi ahkama syariatahu, dan semoga Allah menjadikan kita sebagian dari orang yang menghidupkan, mensyiarkan hukum-hukum syariatnya Kanjeng Nabi. Jadi karena agama ini berlangsung kalau syariat itu dikaji. Iki tenan Pak Kira, nek anak-anak itu generasi berikutnya itu gelem ngaji. Biasanya nek generasi ini ora dikandani salat, ora dikandani wudu. Dikandani malah salat, malah istighosa. Nanti generasi tua itu enggak ada bah. Padahal syariatnya Allah itu adalah terutama sholat, ibadah puasa, haji, dan seterusnya. Akhirnya kan nanti terus wudhu, ya semuanya di dalam Al-Quran itu ada. Jadi kalau di sini mengapa musonef atau pengarang kitab ini doanya itu semoga kita itu dijadikan oleh Allah termasuk orang-orang yang menghidupkan, maksudnya itu menghidupkan tuh syariat agama itu bisa berlangsung. Dengan berlangsungnya apa? Ya kita itu mengkaji hukum-hukum Allah ya lewat kitab-kitab fikih ini. Wa tawaffana, dan semoga Allah mengambil kita, maksudnya mengambil kita itu diambil ruhnya, berarti kan mati. Ala millatihi, sesuai dengan agama Allah, yaitu agama Islam. Wa hasyarona fi zumratihi, dan semoga Allah mengumpulkan kita di dalam golongan atau kelompoknya Kanjeng Nabi, berarti umatnya Kanjeng Nabi. Wa walidina, dan orang-orang tua kita, wa auladana, dan keturunan atau anak-anak kita, wa ikhwanana, dan saudara-saudara kita, wa ahbabana, dan kekasih-kekasih kita, wa jami'al muslimina, dan seluruh orang Islam semuanya. Jadi bahasanya kalau kita tuh doa ojo pelit, orang Islam tuh gitu Pak Budi. Jadi doa itu jangan untuk diri sendirinya, bahkan orang tua kita, anak-anak kita, saudara kita, kekasih kita, dan seluruh orang Islam itu semuanya itu didoakan. Didoakan agar supaya apa? Agar supaya dikumpulkan menjadi umatnya Nabi Muhammad. Jadi kalau dalam kita apa itu Nasoibul Ibad, itu kalau orang pengen jadi wali itu minimal sehari itu membaca doanya itu 7 kali, Allahumma arham umat Muhammad, ya Allah rahmatilah, kasihilah umatnya Nabi Muhammad. 7 kali Allahumma arham umat Muhammad, Allahumma arham Muhammad.
Ini doanya kan bukan untuk pribadi, tapi seluruh orang Islam yang ada di muka bumi engkau rahmati. Amin, amin. Ya kalau orang itu doa dengan tulus dalam Nasul Libar itu tercatat menjadi kekasih atau walinya Allah. Jadi kalau di sini mengajarkan wa hasyarona fi zumratihi wa walidina wa auladana wa ikhwanina wa ahbabana wa jami'al muslimina. Kita kalau doa itu jangan pelit, makna pelit itu doa bukan untuk diri kita sendiri, orang tua kita, saudara kita, sesama muslim kita, semuanya itu didoakan. Baik dimintakan ampunan, dimintakan rezekinya lancar, dimintakan jalan hidupnya itu enak, tidak susah, semuanya itu kita doakan. Ini sebagai pembuka daripada kitab Sulan Munajat. Untuk Jumat depan ini jadi Jumat Legi Wali. Cuman ini mestinya khataman kan malam Selasa besok. Ini digeser oleh Mbak Yai itu malam Jumat. Dan ketepatannya saya yang nyambut gitu mendatangkan Gus Yasin, mendatangkan wakil wali kota, mendatangkan Rois Suriah wilayah juga. Gak enak mau itu ini karena termasuk yang belum ngurusi, jadi gak enak saya ini. Jadi untuk malam Jumat besok ketepatan malam Jumat Legi, kita libur. Yes, sampai bulan puasa malam Ahad tetap ngaji. Dan nanti bulan puasa nerus nih kita pergi gitu loh. Oke. Kegiatan tamu Al-Fatihah.